Permusuhan Russell terhadap Jordan membuat Victoria sangat tidak senang. Dalam kesannya, Russell bukanlah orang yang tidak ramah, jadi dia bertanya-tanya apakah dia telah mengembangkan rasa rendah diri karena Jordan. Victoria berkata, "Tuan Miller, pacar saya tahu bahwa Anda telah memberi saya banyak bantuan, dan dia juga mengetahui status bangsawan Anda. Untuk memastikan makan malam-malam ini layak untuk status Anda, dia dengan susah payah bersusah payah menyewa kapal pesiar paling mahal di dunia untuk memberi Anda hadiah, untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Anda. Bertindak dengan cara yang tidak sopan sepertinya tidak sejalan dengan identitas Anda sebagai presiden perusahaan yang terdaftar. Bukankah kamu seharusnya lebih ramah?" Russell memandang Jordan dengan ekspresi cemberut. Dia berkata, "Jordan Steele, karena kamu sangat cakap dan kamu bahkan berhasil menyewa kapal pesiar paling mahal di dunia, mengapa kamu tidak melakukan apapun ketika keluarga Huxley mengincar Victoria? Anda baru saja menyaksikan Victoria pergi untuk wawancara di satu perusahaan demi satu, hanya untuk gagal lagi dan lagi. Anda melihat dia patah hati lagi dan lagi. Panggil dirimu pacarnya." Mendengar kata-kata Russell, Victoria merasa sangat bertentangan, dan dia berkata, "Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Bukannya Jordan tidak peduli padaku." Victoria ingin membela Jordan karena dia tahu Jordan hanya memanfaatkan kekuatan Stellus untuk menyiapkan makanan yang begitu mewah malam ini. Itu sebenarnya semua hanya akting. Dia percaya bahwa dia telah berhasil melakukannya menggunakan identitas sebelumnya sebagai keturunan keluarga Steele. Sementara itu, Jordan perlu memiliki uang sungguhan untuk berurusan dengan Huxley. Karena dia telah diusir dari keluarga, dia secara alami tidak bisa melakukannya. Namun, yang tidak diketahui Victoria adalah bahwa Jordan memang mampu menghentikan keluarga Huxley dengan mengungkapkan identitasnya, seperti yang dikatakan Russell, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Jordan meletakkan gelas anggurnya dan berkata dengan dingin, "Tuan Miller, sepertinya Anda tidak suka makan di kapal pesiar. Dalam hal ini, saya juga tidak akan memaksa Anda. Saya akan meminta pelayan mengirim Anda ke dermaga." Petik 2. Jordan sama sekali tidak perlu menjelaskan itu kepada Russell. Jika dia kompeten, dia benar-benar bisa menyelidikinya sendiri. Russell hanyalah orang terkaya di Houston yang menurut Jordan tidak berhak mengetahui rahasianya jika dia tidak memiliki sarana untuk mengetahuinya sendiri. Miliarder mungkin adalah eksistensi tertinggi untuk diteladani dan disukai di mata orang biasa. Bahkan pejabat pemerintah akan sangat menghormati mereka. Namun, di mata Jordan, Russell seperti lalat yang bisa dibunuh kapan saja. Victoria dan Russell sama-sama sedikit terkejut bahwa Jordan telah mengisyaratkan agar Russell pergi begitu cepat. Russell akhirnya bertemu dengan pacar Victoria dan agendanya hari ini jelas untuk menghancurkan kepercayaan diri Jordan. Karena dia belum mencapai agendanya, bagaimana Russell bisa pergi begitu saja? Selain itu, Russell ingin perlahan mencari tahu dari Jordan bagaimana dia bisa menyewa kapal pesiar. Hahaha. Russell yang awalnya serius tiba-tiba tertawa terbahak-bahak sebelum menoleh ke arah Victoria. "Victoria, kamu memang layak menjadi seseorang yang aku ajar. Pacar yang Anda pilih unik dan memiliki kepribadian yang kuat. Aku suka dia. Ayo, Jordan, mari kita bersulang." Russell mengambil inisiatif untuk mengangkat gelasnya di Jordan. Jordan juga tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia mengangkat gelas anggurnya, dan mereka bertiga menenggak minuman mereka. Perlahan-lahan, mereka mulai mengobrol. Sungai Hudson. Semua orang tercengang dengan kemunculan Aqua yang tiba-tiba, superiah pertama dan termewah di dunia. Warga kota New York semua datang untuk mengelilingi kapal pesiar untuk melihat seperti apa rasanya. Hailey dan Chayden juga telah tiba. Hailey menerobos kerumunan dan pergi ke pagar pembatas terdalam, hatinya dipenuhi kegembiraan saat dia melihat kapal pesiar itu berlayar perlahan di Sungai Hudson. "Ya Tuhan, kapal pesiar ini sangat indah, dan di bawah naungan hijau yang saya suka. Jika di siang hari di mana matahari bersinar terang, dan disandingkan dengan warna air, hijau ini pasti akan indah." Hailey menyukai warna hijau, dan begitu pula Jordan pada awalnya, tetapi dia segera tidak menyukai warna itu karena Hailey. Dia bertanya-tanya mengapa kapal pesiar dipilih dengan warna itu. Chayden, cepat ambilkan aku teropong. Saya ingin melihat siapa yang sebenarnya ada di dalam kapal pesiar." Petik 2. Hailey terus mendesak Chayden. Chayden mengenakan topeng dan kacamata hitam meskipun sudah larut malam karena dia takut penggemar magi akan mengenalinya dan memukulinya. Dia berjalan ke samping dan menepuk seorang pemuda yang memiliki sepasang teropong di bahunya dan bertanya, "Hei sobat, bolehkah saya meminjam teropong Anda?" Bocah itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan membantah, Tidak, saya menggunakannya saat ini.
Interior kapal pesiar ini benar-benar mewah. Chaiden berkata, saya akan membayar $1.500 untuk teropong Anda. Maukah Anda menjualnya kepada saya? Petik 2. Pemuda itu segera meletakkan teropong dan menatap Chaiden. $1.500? Apa kamu yakin? Chaiden tidak ingin terus membuang-buang napas. Keluarkan ponselmu. Saya akan mentransfernya kepada Anda. Petik 2. Teropongnya hanya berharga sekitar $200. Karena Chaiden bersedia menghabiskan hampir 10 kali lipat harga, pemuda itu secara alami ingin menjualnya kepadanya. Setelah membeli teropong, Chaiden menyerahkannya kepada Hailey. Hailey dengan cepat meraihnya dan menggunakannya untuk melihat kapal pesiar. Aku ingin tahu seperti apa orang-orang di dalam kapal pesiar itu. Hailey tampaknya sangat bersemangat melihat orang kaya. Dia kebetulan melihat Jordan, Victoria, dan Russell sedang makan. Hailey tertegun tak bisa berkata-kata di tempat. Itu Jordan dan Victoria. Hailey membeku karena terkejut. Mengapa Jordan dan Victoria ada di kapal pesiar? Bagaimana mereka berdua berakhir di kapal pesiar yang begitu mewah? Mengapa saya hanya berdiri di tepi sungai dan menonton? Hailey benar-benar kesal karena dia telah menceraikan Jordan, hanya karena dia berpikir bahwa kehidupan masa depannya akan memburuk jika dia tinggal bersamanya. Pada akhirnya, setelah perceraian mereka, Jordan berada di kapal pesiar mewah sementara dia berdiri di pantai dan mengawasi mereka dari jauh. Apakah kamu serius? Setelah mendengar apa yang dikatakan Hailey, Chaiden juga segera mengambil teropongnya untuk melihat ke kapal pesiar. Dia memang melihat Jordan dan Victoria, tetapi dia juga melihat Russell. Chaiden sepertinya mendapat pencerahan ketika dia berseru, "Oh, saya tahu, kapal pesiar ini pasti dibawa ke sini oleh Russell Miller." Russell Miller, maksudmu pria parubaya yang makan malam dengan Jordan dan Victoria, dan yang juga merupakan saudara angkat kakekmu? Hailey juga melihat Russell di kapal pesiar, tetapi dia tidak tahu siapa dia. Chaiden mengangguk dan berkata, "Ya, itu dia." "Apakah kapal pesiar ini miliknya?" tanya Hailey. Bab ini diperbarui oleh FREEBNVEL, CM. Chaiden mengangguk dan berkata, "Pasti begitu. Ingat saya katakan bahwa Russell ingin menikahi Victoria? Nah, untuk melakukan itu, dia harus membuat Jordan dan Victoria putus dulu. Jadi, dia pasti telah mengambil inisiatif untuk mengundang Jordan makan malam dan bahkan membuat adegan mewah dengan mendapatkan kapal pesiar paling mewah di dunia. Dan untuk apa dia melakukan itu? Dia hanya ingin membiarkan Jordan melihat seberapa mampu dia." Haha, Miller tua benar-benar sesuatu. Dia sudah berusia 50 tahun, tetapi dia berusaha keras untuk mengesankan seorang wanita. Saya yakin Jordan menderita rasa rendah diri yang begitu besar sehingga dia tidak berani berbicara lagi. Haha. Hailey tahu bahwa Russell sangat kaya dan benar-benar mampu membeli kapal pesiar terlepas dari biayanya. Oleh karena itu, Hailey juga merasa bahwa analisis Chaiden benar. Dia menepuk pundak Chaiden dengan lembut sebelum berkata, "Miller tua apa? Anda sangat kasar. Kakek pasti akan menegurmu jika dia mendengar ini. Anda seharusnya memanggilnya Paman Russell." Setelah itu, Hailey mengambil teropong lagi dan melihat ke kapal pesiar. Kali ini, dia tidak lagi menatap Jordan dan Victoria. Sebaliknya, dia melongo ke arah Russell. "Paman Russell sangat tampan," Hailey memuji. Chaiden berkata dengan ekspresi jijik, "Tampan? Kakiku, dia sudah sangat tua. Bahkan ketika dia lebih muda, dia juga tidak dianggap tampan." Menurut pendapat Chaiden, penampilan Russell agak rata-rata, dan dia cukup baik dengan tidak memanggilnya jelek. Chaiden tidak mengerti mengapa Hailey memuji Russell karena ketampanannya. Hailey membalas, "Apa yang kamu tahu? Keramahan seorang pria tidak hanya berdasarkan penampilannya. Lihatlah aura mengesankan Paman Russell dan cara dia mendominasi situasi di meja makan. Dia sangat menawan." Ketika Hailey melihat ke atas barusan, dia tidak berpikir bahwa Russell membawa pesona pria dewasa dan mendominasi. Setelah mendengar pengenalan Chaiden tentang Russell, dia tiba-tiba merasa bahwa dia memiliki banyak atribut positif. Banyak wanita cenderung menganggap pria kaya dan berkuasa sangat menawan dan menarik meskipun mereka berpenampilan rata-rata atau jelek. Kapal pesiar itu bergerak perlahan, dan segera, Hailey tidak bisa lagi melihat Jordan dan yang lainnya dari tempat dia berdiri. Hailey meletakkan teropong dan diam-diam berpikir, kasihan Jordan, dia akan dipermalukan oleh Russell hari ini. Aku ingin tahu apakah dia akan putus dengan Victoria ketika dia kembali malam ini. Jika dia putus dengan Victoria, aku bisa memberitahunya untuk tidak meninggalkan New York City. Nah, Chaiden keluar lebih awal dan pulang larut malam setiap hari. Bukan ide yang buruk untuk mencari Jordan setiap kali aku bosan.
Hailey mulai mengembangkan ide untuk menggunakan Jordan sebagai kekasih cadangan lagi. Di kapal pesiar, ketiganya sekarang mengobrol dan tertawa. Keadaan tidak lagi canggung seperti ketika mereka pertama kali bertemu. Sambil memotong steaknya, Russell berpura-pura bertanya dengan santai, "Jordan, kamu masih sangat muda. Saya akan berpikir bahwa Anda masih seorang siswa jika saya tidak mengenal Anda. Ngomong-ngomong, kamu kuliah di kampus mana?" "Stanford." Faktanya, Jordan pernah kuliah di beberapa universitas lain, dan dia mengambil jurusan yang berbeda di masing-masing universitas. Ia belajar administrasi bisnis di Stanford, musik di Berkeley, dan desain di Esmond. Dia diajar oleh guru-guru terbaik di universitas-universitas top di dunia. Namun, karena Russell adalah seorang pengusaha, Jordan mengatakan bahwa dia kuliah di Stanford. Russell tercengang. "Oh, putriku bersekolah di sekolah yang sama denganmu. Tapi karena kamu lulus dari universitas bergengsi, kenapa kamu akhirnya menjadi kurir-kurir? Mungkin ada lulusan universitas di mana-mana di New York, dan mencari pekerjaan di sini mungkin sulit, tetapi Stanford adalah universitas yang cukup kompetitif." Jordan menjawab dengan jujur, "Saya hanya pernah belajar di sana sebelumnya, tetapi saya tidak lulus dengan gelar." Tidak seperti siswa lain, Jordan tidak punya waktu untuk disia-siakan, mengingat mode pendidikannya. Bahkan ia melewatkan prosedur masuk dan langsung masuk kelas. Dia akan meninggalkan sekolah segera setelah kelas juga. Gelar dari Universitas Stanford hanyalah selembar kertas bekas tanpa prestise untuk dibicarakan di mata keluarga Stellus. "Kamu tidak lulus?" Russell terkekeh dan berkata, "Kamu harus kembali ke sekolah kalau begitu. Sulit bagi Anda untuk mencari nafkah tanpa gelar akhir-akhir ini. Anda masih sangat muda. Jika Anda terus mendapatkan gelar sarjana dan kemudian gelar doktor, Anda pasti akan menjalani kehidupan yang sangat stabil di masa depan. Jika Anda melakukannya, Victoria akan merasa aman berkencan dengan Anda." Victoria sekarang berusia 30 tahun, dan jika Jordan pergi untuk mengejar pendidikan sekarang, dia akan berusia hampir 40 tahun pada saat dia kembali. Bisakah dia menunggu? Seorang wanita normal akan menikahi seseorang sebelum dia menjadi terlalu tua. Russell tampak seperti sedang mempertimbangkan untuk kebaikannya sendiri, tetapi dia menyimpan banyak pikiran licik. Jordan tersenyum dan berkata, "Kami menjalani kehidupan yang sangat stabil sekarang." Russell tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu? Anda hanya mendapatkan beberapa ribu dolar sebulan. Anda mungkin bahkan tidak mampu membelikan Victoria beberapa lipstik bermerek ya?" Petik 2. Victoria mengambil inisiatif untuk berbicara. "Aku tidak membutuhkannya untuk membelikanku lipstik apapun." Jordan memandang Russell dan berkata, "Victoria bisa membeli lipstiknya sendiri. Saya tidak perlu khawatir tentang itu. Laki-laki dan perempuan adalah setara. Siapa bilang laki-laki harus menafkahi perempuan?" Russell tertawa dan menggelengkan kepalanya. "Anak muda, saya benar-benar tidak menyangka Anda memiliki pola pikir yang menakutkan dan tidak bertanggung jawab. Pria yang menafkahi wanita selalu menjadi hal yang wajar sejak zaman kuno. Pria macam apa pria yang tidak bisa menafkahi seorang wanita? Apalagi Victoria sangat cantik. Bisakah kamu tega membuatnya bekerja keras setiap hari untuk menjadi satu-satunya pencari nafkah keluarga?" Jordan menyesap anggur dan berkata, "Tuan Miller, apakah Anda mencoba mengatakan bahwa seorang wanita cantik harus disimpan di rumah dengan lusinan pelayan menunggunya dan tidak melakukan apa-apa sepanjang hari? Apakah menurutmu Victoria adalah tipe wanita yang rela tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga?" Russell menjawab dengan tegas, "Justru karena Victoria adalah wanita yang cakap sehingga Anda harus lebih mampu untuk menjadi layak baginya dan memberinya kebahagiaan." Semakin banyak mereka berbicara, semakin intens dan memanas percakapan itu. Victoria juga mulai sedikit panik. Tepat ketika dia hendak menghentikan mereka, telepon Victoria berdering. Itu adalah permintaan panggilan video. Victoria adalah wanita penyendiri dan sangat perkasa. Meskipun dia memiliki banyak kenalan dan teman, tidak ada yang berani menghentikan video call-nya secara tiba-tiba. Mereka yang akan melakukannya biasanya sangat dekat dengannya. Victoria melirik ponselnya dan berkata, "Ini Emily." Orang yang menelepon adalah saudara perempuan Victoria, Emily. Victoria langsung menerima permintaan video call tersebut. Duduk di samping Victoria, Jordan juga bisa melihat layar ponselnya. Seorang wanita muda cantik mengenakan seragam pramugari muncul di layar ponsel Victoria. Gadis itu tampaknya berusia sekitar 25 tahun, yang kira-kira seusia dengan Jordan. Rambutnya diikat menjadi sanggul, dan label namanya ada di seragamnya. Victoria. Suaranya agak lucu. "Emily, jarang sekali kamu mengirimiku video call. Bukankah kamu sedang bertugas?"
Saya baru saja kembali dengan penerbangan saya. Aku melihat fotomu di Instagram. Cantiknya. Kamu ada di mana sekarang? Apakah itu Emilia? Russell tiba-tiba bertanya pada saat ini. Victoria mengangguk dan mengarahkan kamera ponselnya ke Russell. Wow, Paman Russell juga ada di sini. Apa yang kalian berdua lakukan bersama? Emily jelas mengenal Russell juga, dan dia bahkan memanggil namanya dengan gembira tanpa perasaan canggung. Itu karena Emily bahkan tidak tahu bahwa Victoria adalah Nyonya Russell saat itu. Emily selalu berpikir bahwa Russell merawat Victoria sebagai seorang penatua. Russell dan Emily saling menyapa sebentar, dan terbukti bahwa Emily masih menghormati Russell sebagai teman ayahnya. Victoria menjelaskan, pamanku mengundang Paman Russell untuk makan malam, jadi kita makan bersama sekarang. Setelah mendengar ini, Emily berkata dengan penuh semangat, pacar? Victoria, kamu punya pacar? Cepat tunjukkan siapa dia, aku ingin melihat pacarmu. Emily tampak agak gembira dan menggemaskan. Victoria tidak punya pilihan selain mengarahkan kameranya ke Jordan. Jordan tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk menyambut Vicky. Halo, Emilia. Emily tertegun sejenak. Wow, Vicky, kamu berkencan dengan pria muda. Apakah Anda yakin dia bukan mainan anak laki-laki Anda? Berapa banyak yang Anda habiskan? Jika suatu hari kamu tidak menginginkannya lagi, bisakah aku memilikinya? Aku juga ingin punya pacar seperti dia. Jordan terdiam. Victoria memang telah memberitahu Jordan sebelumnya bahwa adik perempuannya memiliki kepribadian yang lebih hidup daripada dia. Faktanya, Victoria pada awalnya cukup ceria. Namun, krisis mendadak yang dihadapi keluarganya membuatnya putus sekolah untuk menjadi pengusaha di usia muda. Ditambah dengan kenyataan bahwa dia telah menjadi simpanan dari teman ayahnya, kepribadiannya secara bertahap mulai berubah. Namun, Emily berbeda. Dia masih muda, dan saat Victoria memutuskan untuk menjadi Nyonya Russell, Emily ditakdirkan untuk menjalani kehidupan tanpa beban. Victoria menggunakan tubuhnya sebagai ganti kehidupan mewah tanpa beban saudara perempuannya. Sejak orang tua mereka meninggal, Emily menjadi sangat bergantung pada Victoria, dan keduanya memiliki hubungan yang erat. Victoria berkata, Emily, bukan begitu seharusnya kamu berbicara dengan calon iparmu. Jordan, abaikan dia. Dia begitu lugas dan kasar dengan kata-katanya. Petik 2. Jordan, tentu saja, tidak tersinggung sama sekali. Fakta bahwa Emily bersedia bercanda dengannya berarti dia menyukai gagasan bahwa dia adalah calon saudara iparnya. Victoria mengarahkan kamera ke dirinya sendiri dan berkata, kami sedang makan malam sekarang. Berbicara denganmu lagi di malam hari. Emily buru-buru berkata, jangan menutup telepon. Saya dapat mengatakan bahwa Anda sedang makan di tempat yang bagus. Apakah Anda di kapal pesiar? Berhentilah makan sekarang dan berjalanlah di sekitar kapal pesiar untuk menunjukkan kepadaku apa yang ada di sana. Victoria merasa sedikit berkonflik karena dia tahu bahwa saudara perempuannya menyukai hal-hal mewah seperti itu, dan dia juga ingin menunjukkan padanya seperti apa kapal pesiar paling mewah di dunia itu. Namun, jika dia meninggalkan Russell, mantannya, sendirian dengan pacarnya saat ini, Jordan, dia khawatir mereka akan bertengkar. Jordan tahu bahwa Victoria terjebak dalam dilema, jadi dia berkata, ajak dia berkeliling kapal pesiar sementara aku mengobrol dengan Tuan Miller. Itu akan baik-baik saja. Russell menyeringai, berpikir bahwa kesempatannya telah tiba. Dia berkata, ya, ini adalah kapal pesiar yang sangat indah. Dia pasti akan menyukainya. Victoria baru saja naik ke kapal pesiar dan relatif tidak terbiasa dengannya, jadi Jordan memanggil seorang pelayan untuk bertindak sebagai pemandu. Pelayan membawa Victoria ke bioskop 4D di lantai bawah. Setelah Victoria pergi, hanya Jordan dan Russell yang tersisa di meja makan. Dengan demikian, mereka terus terang dan jujur dengan kata-kata mereka karena mereka melihat tidak perlu berpura-pura sekarang bahwa mereka sendirian. Russell tidak terburu-buru. Dia pertama-tama menyesap anggur, merasakan angin sepoi-sepoi, dan kemudian melihat pemandangan sungai Hudson yang indah. Dia berkomentar dengan kagum, menjadi kaya itu menyenangkan. Saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan kapanpun saya mau. Aku juga bisa pergi ke tempat manapun yang aku mau. Jordan, sebenarnya aku tidak memiliki prasangka terhadapmu. Tolong jangan salah. Saya sebenarnya memiliki kesempatan untuk mencoba bayi laki-laki lain. Jika dia berhasil dikandung dan dilahirkan, dia mungkin akan setua Anda sekarang. Saya tahu Anda berasal dari latar belakang yang baik, tetapi Anda harus melihat ke depan dalam hidup dan mendambakan lebih daripada tetap berstatus quo. Kamu menyerah pada dirimu sendiri dengan menjadi kurir-kurir sekarang. Bagaimana dengan ini?
Karena Anda tidak ingin melanjutkan pendidikan Anda, datang bekerja untuk saya di perusahaan saya. Saya akan mengatur agar Anda mengambil pekerjaan manajemen tingkat menengah dengan gaji tahunan $80.000, tidak termasuk tunjangan lainnya. Bagaimana kedengarannya menurut Anda? Russell tidak tahu bagaimana Jordan mendapatkan kapal pesiar ini. Tetap saja, dia menebak dari ekspresi Victoria bahwa Jordan mungkin tidak terlalu kaya sekarang. Jika Victoria tahu bahwa Jordan punya uang, dia pasti akan memberitahu Russell untuk membatalkan ide menikahinya. Jordan berkata dengan senyum tipis, gaji tahunan $80.000? Haha, tidak, terima kasih, tapi menurutku menjadi freeloader lebih cocok untukku. Bang! Russell menjadi marah dan memukulkan tangannya ke meja. Jika Jordan adalah seorang pemuda biasa dengan harga diri rendah dan terobsesi dengan uang dan kekuasaan, dia akan lama diserang oleh Russell sampai menangis. Namun, Jordan berbeda. Terlepas dari apa yang dikatakan Russell, Jordan tidak akan menganggap serius kata-katanya, dan dia bahkan membuat freeloading tampak seperti hal yang mulia. Russell menyalak dengan marah, Jordania, tidakkah kamu merasa malu untuk memanjakan seorang wanita dan membuatnya memenuhi kebutuhanmu? Aku pasti tidak akan membiarkan Victoria menikah dengan pria yang tidak kompeten sepertimu. Jordan sama marahnya, dan dia sudah lama tidak menyukai Russell. Jordan memukulkan tangannya ke meja dan berteriak, Victoria bisa menikahi siapapun yang dia inginkan. Siapa yang kamu pedulikan? Petik 2. Russell berkata, dia telah sampai sejauh ini karena pelatihan saya. Ayahnya dan saya adalah teman dekat, dan ayahnya mempercayakan saya untuk merawatnya sebelum dia meninggal, jadi tentu saja, saya memenuhi syarat untuk merawatnya. Jordan sangat marah sehingga dia kehilangan kesabaran di tempat. Persetan denganmu, bajingan. Beraninya kau menyebut ayahnya, dasar binatang? Ayahnya memintamu untuk merawatnya sebelum dia meninggal, dan kamu masuk ke celananya. Apakah Anda layak mendapatkan kata teman? Apa kau bahkan menghormati persahabatanmu dengannya? Jordan benar-benar marah. Dia awalnya tidak berencana untuk berselisih dengan Russell. Lagi pula, pertukaran komentar sinis dan rencana rahasia selama makan malam sudah cukup baginya untuk membalas Russell. Namun, Russell menyebutkan ayah Victoria dan juga mengatakan bahwa dia peduli padanya sebagai seorang penatua, yang sangat dibenci oleh Jordan. Russell cukup kaya untuk menjadikan wanita manapun sebagai kekasihnya, tetapi dia hanya harus memilih putri temannya. Sementara Victoria cantik, ada juga gadis-gadis cantik lainnya di Houston. Setelah dimarahi Jordan, Russell juga merasa sangat malu. Bahkan, dia juga merasa agak kasihan pada ayah Victoria karena yang terakhir telah banyak membantu Russell selama hidupnya. Bahkan jika Victoria bukan istrinya, dia tetap harus membantu keluarganya. Kedua pria itu berdiri diam dan saling memandang. Gelas makanan dan anggur di atas meja sudah jatuh ke tanah karena betapa kerasnya mereka membanting tangan ke meja. Russell memandang Jordan muda. Dia iri dengan masa muda Jordan dan kemampuannya untuk bebas dengan begitu benar. Dia tidak pernah bisa melakukan itu karena dia hanya bisa mengandalkan uang untuk menaklukkan wanita. Tepat ketika keduanya saling menatap, suara langkah kaki yang tergesa-gesa datang dari jauh. Jordan segera merasa ada yang tidak beres. Tidak mungkin kru berjalan begitu cepat, dan suara langkah kaki menunjukkan bahwa mereka milik seseorang yang bertelanjang kaki. Seseorang akan datang. Jordan tiba-tiba berkata. Apa? Russell segera mundur ketakutan. Hidupnya bernilai banyak uang, dan semakin kaya seseorang, semakin takut dia akan kematian. Memang, orang asing muncul dan menyerang mereka dalam waktu kurang dari 10 detik, basah kuyup dan bertelanjang kaki. Sementara itu, Jordan sudah siap bertarung. Namun, yang mengejutkan mereka, pemuda itu jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk ketika dia melihat Jordan. Jordan penasaran. Pemuda itu tidak hanya berlutut di depan Jordan tetapi juga bersujud kepada Russell. Budi, Paman, tolong beri saya uang. Saya hanya membutuhkan $20.000, dan saya berjanji akan mengembalikan uang itu kepada Anda. Sementara Jordan dan Russell sama-sama bingung, kru di kapal pesiar telah menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dan bergegas. Maaf, Tuan Steele, pria ini melompat ke sungai Hudson dan naik ke kapal pesiar kami. Karena dia mengganggumu, aku akan melemparkannya ke sungai sekarang. Awak kapal yang tinggi dan kekar mengangkat pemuda itu dengan satu tangan. Tunggu sebentar, Russell memanggil kru untuk menghentikannya.